Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pastikan anak-anak semua sudah mandi dan sarapan ya. Setelah kalian sudah sarapan, sudah mandi, baru kita mulai pembelajarannya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini tema 7 subtema 3 pembelajaran 1. Nah, dibuka bukunya nggih. Untuk anak-anak bisa membuka halaman 114. Pertama-tama marilah kita mengamati gambar berikut. Bermain di taman. Kira-kira anak-anak di gambar ini bermain apa ya? Anak-anak berlarian mengejar salah satu temannya. Kira-kira permainan apa yang dilakukan anak-anak dalam gambar ini? Ayo, apa? Ditebak. Nah, anak-anak di gambar ini menunjukkan anak-anak yang sedang bermain kucing dan tikus atau biasa kita sebut dengan kucing-kucingan. Nah, kucing dan tikus. Bu Winda mau tanya, kucing dan tikus itu akur atau tidak ya? Bermusuhan atau tidak ya? Siapa kira-kira yang tahu? Nah, kucing dan tikus itu selalu bermusuhan. Tapi kenapa ya tikus dan kucing harus bermusuhan? Nah, itu ada kisahnya. Kisahnya bisa kalian baca di halaman 115 sampai dengan 118. Nah, nanti kalian baca, kemudian nanti setelah kalian baca, kalian bisa mendapatkan informasi dari bacaan kisah kucing dan tikus. Kenapa toh kok kucing dan tikus itu selalu bermusuhan? Informasinya apa? Informasi itu apa sebelumnya? Informasi itu yaitu info atau apa yang diinformasikan yang kita dapatkan dari sebuah bacaan. Misalkan tokohnya siapa dalam kisah kucing dan tikus? Tokohnya adalah kucing dan tikus. Di mana kejadiannya? Di mana kejadiannya? Bagaimana sifat mereka? Nah, itu adalah yang dinamakan informasi. Setelah kalian selesai membaca, kalian harus bisa menjawab pertanyaan di halaman 118 nomor 1 sampai 5. Di situ pertanyaannya bisa dijawab dengan cara membaca kisah yang di depan tadi. Sebelum kalian membaca, tentu kalian belum bisa menjawab. Nah, sekarang kita mau mengingat-ingat untuk pecahan. Nah, Bu Winda punya satu buah roti. Ketika Bu Winda potong menjadi 2 bagian, berarti berapa bagian yang diambil oleh Bu Winda? Nilai pecahannya berapa? Nah, kita ingat-ingat kembali. Ketika satu dibagi menjadi 2 bagian, ketika 1 dibagi menjadi 2 bagian, berarti nilai salah satu bagian tersebut adalah 1/2 atau setengah. Nah, itu contoh pecahan. Ketika satu buah roti Bu Winda
dibagi menjadi 3 bagian, berarti satu bagian yang diambil Bu Indah nilainya adalah 1/3. Nah, setelah kalian ingat, di halaman 119 bisa dikerjakan untuk latihan sampai dengan halaman 120. Nah, kemudian tugas yang kedua nanti ada menggambar. Menggambar imajinatif. Menggambar imajinatif itu apa toh? Menggambar imajinatif itu adalah menggambar sesuai imajinasi kita, sesuai dengan pemikiran kita. Misalkan di sini kita ingin menggambar suasana sekolah Siti, halaman sekolah Siti yang di situ ada anak-anak bermain bola di halaman. 3 anak yang bermain bola. Nah, baru nanti kemudian diwarnai. Nah, adapun langkah-langkah dalam menggambar adalah di halaman 122. Langkah-langkah menggambar yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Apa saja alat dan bahannya? Yang kedua, lakukan pengamatan atau observasi. Kira-kira apa yang nanti mau digambar? Kita mau menggambar apa? Kita pikirkan. Baru yang ketiga adalah membuat sketsa gambar seperti gambar pada halaman 121. Sketsa gambar merupakan pola sebelum kita warnai. Jadi kita menggunakan pensil membuat gambar tipis dari pensil. Mau menggambar apa toh? Oh, ada rumahnya, oh ada orangnya, ada anak-anak bermain bola. Di situ ada apa? Taman, di situ ada apa? Sesuai dengan pemikiran kita gambar dengan pola. Baru kemudian nanti diwarnai. Apa alat dan bahannya? Alat dan bahannya adalah pensil, krayon, dan juga penghapus. Pensil untuk membuat pola, penghapus apabila kita nanti terjadi kesalahan bisa dihapus, dan krayon untuk mewarnai. Jadi nanti tugasnya di rumah adalah yang pertama tadi matematika, bahasa Indonesia tadi menjawab kisah kucing dan tikus, terus kemudian latihan matematika di halaman 119 sampai dengan 120, terus kemudian latihan menggambar imajinatif. Nanti bisa untuk menggambar kalian gambar karena kalian sekarang di rumah, kalian bisa menggambar aktivitas di halaman rumah kalian. Misalkan kalian bermain dengan adik atau kakak. Ketika berjemur kalian bisa bermain di halaman, misalkan apa itu Sundamanda atau apa di halaman rumah. Jadi nanti suasananya di sekitar rumah. Nah, mungkin begitu saja nggih pembelajaran dari Bu Winda. Nah, sekarang kita lihat untuk penutup. Bu Winda punya gambar virus corona. Nah, yang di situ ditembak oleh para tenaga medis dan kita. Jadi, virus corona itu virus yang bisa dikalahkan ketika kita mau melawannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Menjaga kebersihan itu dengan cara bagaimana? Kita harus selalu hidup bersih. Jangan lupa cuci tangan sebelum melakukan dan setelah melakukan kegiatan. Kita cuci tangan dengan bersih. 6 langkah itu ya. Terus makan makanan yang bergizi. Makan buah dan sayur. Nah, makan buah dan sayur. Yang tidak suka makan buah dan sayur, mulai sekarang harus mau makan buah dan sayur ya. Nah, harus kita lawan
yang namanya virus. Dan semoga wabah ini segera berakhir dan kita segera bisa kembali ke sekolah, belajar bersama-sama lagi. Cukup sekian dari Bu Indah. Ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.